Ternyata pada 9 Agustus 2021 lalu pemerintah mengumumkan bahwa PPKM kembali diperpanjang sampai dengan 16 Agustus 2021 mendatang, khususnya di wilayah Jawa dan juga Bali. Nah, sebenarnya kenapa ya kok diperpanjang lagi sih sama pemerintah? Sepertinya masyarakat ini sudah mulai bingung, kemudian sudah mulai bosan, dan juga sudah mulai nggak tahu nih mau ngapain lagi. Karena kalau kita hitung ya, pemberlakuan PPKM ini sudah lebih dari 1 bulan. Tapi sebenarnya alasan pemerintah nih kenapa akhirnya memperpanjang lagi PPKM kali ini adalah karena pemerintah ini ingin melanjutkan tren penurunan dari kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan kalau kita flashback ya sedikit nih ke beberapa minggu lalu, memang penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia ini pernah menyentuh di atas 40.000 bahkan lebih dari 50.000 kasus nih dalam satu harinya. Tapi ketika PPKM ini sudah mulai diberlakukan, akhirnya penambahan harian sudah mulai ditekan nih pemirsa di angka 30.000 kasus dalam satu hari. Kemudian tentunya dalam pemberlakuan PPKM kali ini ada beberapa aturan loh yang dilonggarkan oleh pemerintah. Nah, antara lain nih pemirsa, mal dan juga pusat perbelanjaan ini sudah diizinkan untuk beroperasi kembali, tapi hanya kapasitasnya ini hanya sekitar 25% saja. Kemudian bagi para pengunjung yang ingin mengunjungi mal tersebut juga harus membawa surat vaksinasi atau sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama. Kemudian bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun dan bagi lansia ini belum diperbolehkan untuk mengunjungi mal tersebut. Tapi kalau kita lihat lagi, meskipun sudah ada pelonggaran-pelonggaran aturan dari pemerintah terkait perpanjangan PPKM ini, diproyeksikan ternyata PPKM ini masih bisa menekan pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal ketiga tahun ini. Karena lagi-lagi hanya beberapa sektor saja ya yang sudah boleh beroperasi, itu pun juga harus dengan syarat-syarat tertentu. Dan masih banyak sektor-sektor yang masih belum diizinkan untuk beroperasi. Nah, kalau PPKM kembali diperpanjang dan diproyeksikan bisa menekan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, gimana ya dampaknya perpanjangan PPKM ini terhadap pergerakan pasar modal Indonesia? Penasaran? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Maximilianus dalam tayangan berikut ini pemirsa. Baik, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya dampak PPKM-nya sudah mulai sangat terasa. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat memang kemarin sempat kita bahas juga bahwa PPKM 1-4 minggu mungkin pelaku pasar masih bisa dapat menerima. 4-8 minggu, pelaku pasar mungkin mulai gelisah. Bagaimana kalau ternyata terjadi di atas 8 minggu? Nah, ini yang membuat kami melihat pasar sangat merespon negatif. Nah, kalau memang kita lihat sebetulnya bahwa kesehatan merupakan salah satu kunci utama kesuksesan bagi perekonomian. Tapi kalau kita lihat sebetulnya sampai dengan saat ini bahwa ternyata apakah PPKM itu bisa kasih kita efektivitas untuk mengendalikan khususnya terkait dengan penyebaran wabah virus corona. Kalau ternyata memang tidak bisa mengendalikan, berarti kita mesti menjembatani bahwa pengendalian wabah corona tetap berjalan. Yang kedua, tapi perekonomian juga tetap bisa menjalankan fungsinya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya sampai dengan saat ini ada potensi yang cukup besar bagi IHSG. Pak pemirsa, ternyata perpanjangan PPKM kali ini diproyeksikan tidak hanya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal ketiga tahun 2021 ini, tapi juga bisa menjadi satu sentimen negatif bagi pergerakan pasar modal di dalam negeri. Karena ternyata kalau kita hitung lagi nih pemirsa, pemberlakuan PPKM ini sudah lebih dari 1 bulan ya, sudah lebih dari 4 minggu. Dan pelaku pasar sendiri ini sudah mulai bisa kita katakan merespon negatif dengan perpanjangan PPKM yang tidak usai gitu ya, karena sudah lebih dari 4 minggu. Dan kalau kita lihat lagi sebenarnya pemerintah ini melakukan pengumuman perpanjangan ya terkait dengan PPKM ini pada 9 Agustus 2021 lalu, dan ternyata ini juga sudah mulai ya mengganggu pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Nah,
Langsung saja nih pemirsa, kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada Selasa 10 Agustus 2021 setelah pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM. Di mana pada perdagangan 10 Agustus 2021 lalu, indeks harga saham gabungan ini dibuka di level 6.111,14. Kemudian pada penutupan perdagangan sesi pertama, IHSG ini ditutup sedikit melemah ya di level 6.048,15. Dan pada penutupan sesi kedua, pemirsa, IHSG ini ditutup di level 6.088,41. Dan secara akumulatif ya, kalau kita lihat nih secara keseluruhan, ternyata pergerakan IHSG di tanggal 10 Agustus 2021 ini terkoreksi pemirsa sekitar 0,64%. Tapi meskipun perpanjangan PPKM ini memberikan satu sentimen negatif ya bagi pasar modal Indonesia, tetap ada nggak sih sektor-sektor cuan yang bisa kita koleksi atau bisa layak kita koleksi begitu ya di tengah perpanjangan PPKM. Kira-kira sektor apa aja nih pemirsa? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan pernyataan dari Ibrahim selaku pengamat pasar modal dalam tayangan berikut ini. Kemudian saham-saham teknologi yang lainnya kemungkinan besar masih akan mengalami penguatan, saham perbankan, ya kemudian farmasi, ya kemudian komoditas, ya komoditas pun juga kemungkinan masih akan mengalami kenaikan, terutama adalah saham-saham berbasis nikel, ya timah. Wah, ternyata tetap ada beberapa sektor atau emiten-emiten yang layak untuk kita koleksi di tengah perpanjangan PPKM ini pemirsa. Antara lain ya, tadi ada sektor perbankan, kemudian ada sektor teknologi, kemudian ada komoditas ya seperti nikel dan juga timah, dan juga sektor farmasi. Nah, contoh perusahaan atau emiten yang berada di dalam sektor teknologi ini adalah Kios ya. Kemudian untuk sektor perbankan ini ada Bank Mandiri, kemudian ada BBCA, ada Bank Arto atau Bank Digital ya. Kemudian untuk sektor farmasi juga ada Kalbe Farma, ada Kimia Farma, kemudian ada emiten jarum suntik ya, Itamara Raya atau IRRA, dan untuk emiten yang bergerak di sektor pertambangan contohnya ini ada Tins dan juga ada Antam. Kemudian sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi nih, kenapa ya kok sektor-sektor tersebut yang sudah saya sebutkan tadi ya, ini masih layak dikoleksi ya di tengah perpanjangan PPKM kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan terkait dengan sektor cuan di tengah perpanjangan PPKM dalam tayangan berikut ini. Hype saham teknologi dan terkait digital menjadi motor penggerak bursa saham tahun ini seiring maraknya kaum milenial masuk pasar modal. Momentum digitalisasi yang menjadi keniscayaan di tengah pandemi membuat harga sahamnya terbang hingga 100 kali lipat lebih dan mulai menggeser peta emiten di dalam negeri. Peta emiten di dalam negeri pun bakal terus bergeser ke saham-saham teknologi dan terkait digital, sebagaimana telah lama terjadi di Bursa Efek New York yang menjadi rujukan dunia. Terlebih dengan datangnya unicorn pertama yang menggelar IPO saham di Indonesia, rekor raihan dananya yang terbesar sepanjang sejarah membuktikan tingginya antusiasme terhadap emiten teknologi dan terkait digital. Di sisi lain, ledakan kasus COVID-19 pun berpengaruh terhadap saham-saham farmasi dan emiten rumah sakit di Bursa Efek Indonesia. Meskipun tidak selalu berdampak positif, contohnya ketika kasus melonjak di Januari, masyarakat takut untuk berobat ke rumah sakit sehingga kunjungan turun dan permintaan obat resep pun turun. Adanya vaksinasi bisa menjadi katalis positif dan membangkitkan harapan penurunan penularan COVID-19. Dengan begitu, masyarakat tidak takut untuk berobat ke rumah sakit. Sementara untuk emiten rumah sakit dengan naiknya kasus COVID-19, maka emiten yang menyediakan ruang perawatan COVID-19 pun juga menarik di koleksi. Selanjutnya untuk saham perbankan, beberapa diantaranya merupakan saham big caps dengan fundamental solid. Sedangkan saat ini harga timah, nikel, serta minyak sawit mentah atau crude palm oil juga cukup membumbung sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga saham emiten terkait. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, pemirsa, ternyata untuk saham farmasi kenapa sih masih layak untuk dikoleksi begitu ya di tengah perpanjangan PPKM kali ini? Karena memang selain kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman,
untuk saat ini seperti obat-obatan, kemudian alat-alat kesehatan juga menjadi satu hal yang banyak dicari oleh masyarakat ya. Contohnya nih, saya aja pemirsa setiap hari pasti minum vitamin. Pemirsa sendiri bagaimana? Tentunya juga harus minum vitamin ya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Kemudian untuk sektor teknologi sendiri, kenapa akhirnya juga masih bisa layak dikoleksi di tengah perpanjangan PPKM kali ini? Karena memang terdorong dengan tren digitalisasi ya. Dan itu membuat potensi dari saham-saham atau emiten-emiten yang ada di sektor teknologi ini juga layak untuk dikoleksi. Nah kemudian tapi jangan lupa juga nih ketika para investor ya atau para pemirsa IDX Channel ini ingin membeli satu emiten atau membeli satu saham, cek terlebih dahulu nih kira-kira kinerja dari perusahaan atau emiten tersebut benar-benar bagus nggak sih, dan kalau bisa selalu ya harus lakukan yang namanya analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Nah kalau ada pemirsa yang sekiranya bilang nih, caranya gimana sih kalau ingin melakukan analisa fundamental karena saya nggak bisa nih baca laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Caranya gampang nih pemirsa sebenarnya. Lihat saja di lingkungan sekitar kita terkait dengan perusahaan tersebut, jasanya atau produk yang dijualnya ini laku nggak sih di pasaran, banyak diminati nggak sih oleh masyarakat. Nah kalau ternyata produk yang dijual oleh perusahaan tersebut ini laku di pasaran, banyak diminati oleh masyarakat, artinya itu merupakan satu tanda-tanda bahwa saham tersebut layak untuk kita koleksi begitu ya, terutama di tengah perpanjangan PPKM kali ini. Dan jangan lupa ketika kita ingin berinvestasi juga harus melakukan diversifikasi, jangan hanya terpaku ya pada satu emiten atau saham saja, tapi kalau bisa dibagi-bagi. Nah tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Dan ketika para pemirsa IDX Channel atau para investor ini menemukan pom-pom saham ya, ada yang bilang perusahaan A ini bagus, emiten B bagus, emiten C bagus, kita nggak boleh langsung terpedaya nih pemirsa. Artinya kita harus cek terlebih dahulu apakah benar kinerja dari perusahaan tersebut bagus. Kalau bagus baru boleh kita koleksi, tapi kalau sekiranya tidak meyakinkan jangan ya, nanti pada akhirnya takutnya malah kita yang rugi pemirsa.